dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tetapi hatiku bersorak-sorai karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tetapi aku dalam kebenaran akan ku pandang wajah-Mu, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jauh dari sini
Bapak, Ibu, umat beriman, warga Paroki Salib Suci Yesus, Maulo yang dikasihi Tuhan. Umat Woletumbu yang berbahagia, hari ini telah nyata di depan mata kita sesuatu yang selama ini menjadi keraguan, menjadi pertanyaan yang menyelimuti pikiran kita. Datanglah membawa hati, bukalah hatimu, dengarkanlah bisikannya tentang kebenaran. Marilah kita menyiapkan hati serta menjauhkan segala pikiran dan perasaan agar kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi, memperingati ulang tahun Sinar Hati Kudus Yesus yang keempat ini dengan penuh hikmat.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa bersama Putra dan Roh Kudus, bersama Bunda Maria, para malaikat dan orang kudus, mengaturkan sembah puji kami kepadamu. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kelompok khusus yang dipanggil Tuhan dalam sinar hati kudus Yesus, saya ucapkan selamat sore. Hari ini kita bersama-sama merayakan kasih setia Tuhan, merayakan cinta Allah yang tidak pernah meninggalkan manusia. Berkali-kali manusia tidak setia, berkali-kali manusia menolak Allah, tetapi Allah tidak pernah menolak manusia. Allah selalu datang kepada setiap anaknya yang terbuka hatinya. Sebagaimana tadi kita nyanyikan bersama dalam lagu pembukaan. Jadikan diri kami, hati kami, tempat doamu. Dan itulah kehendak Allah. Allah mau supaya kita menjadi pewarta-pewarta keselamatan Allah. Sebagaimana tertulis di sini, misi keselamatan. Karya keselamatan Allah setelah dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus membutuhkan tangan-tangan kita untuk melanjutkannya. Namun betapa seringkali para saudara terkasih, kita ingkar janji. Janji-janji baptis yang telah kita berikan, kita ingkar, baik sadar maupun tidak sadar. Sehingga karya keselamatan Allah yang seharusnya makin berkembang, nampaknya terseok-seok. Maka mari pada awal perayaan Ekaristi ini, kita selain bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga yang mengirim orang-orang untuk membantu kita kembali ke jalan yang benar, kita juga mohon ampun kepada Bapa Surgawi atas ketidaksetiaan kita. Bapak Basilius yang telah memberikan tugas kepada saya untuk melanjutkan acara kita di sore yang bahagia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, dari tempat ini kami dari panitia menyampaikan selamat datang dan selamat damai bagimu. Terima kasih pula kepada bapak-bapak yang dari jauh dan kebetulan tidak mendapat tempat di bawah tenda. Semoga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan kita sebagai tuan rumah, tolong kita memberikan tempat kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari luar supaya bisa mengambil tempat di dalam tenda. Dan lebih dekat lagi, mereka mengenal bagaimana kejadian yang telah berlalu sekitar 4 tahun yang lalu telah terjadi lewat umat pilihannya, yaitu telah diturunkan sinar hati kudus Yesus kepada kita. Dan untuk tidak berpanjang kata, berikut ini ada beberapa sambutan dan juga beberapa sejarah singkat mengenai terjadinya turunnya sinar hati kudus Yesus kepada umat pilihannya.
Pertama, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Panitia. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami berikan. Kami ulang panggil sekali lagi. Kepada Bapak Ketua Panitia perayaan Hari Ulang Tahun Sinar Hati Kudus Yesus, supaya dapat naik ke depan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Kita mengenal, mendengar, dan sebentar setelah mengenal lebih dekat, kita membawa pulang sinar itu. Untuk itu, kepada Bapak umat pilihannya, Bapak Kletus Mari, kami berikan kesempatan. Sekali Lebih maju. Lebih. Ya, jadi sebelumnya saya minta supaya kita semua yang ada di sini, kita sama-sama mengikuti doa penyembuhan ilahi dari Sinar Hati Kudus Yesus, ya. Ya, jadi dimana kalau saudara-saudari mendengar doa Sinar Hati Kudus Yesus, doa penyembuhan ilahi, berlututlah dan mohonlah kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus, bukalah hatimu. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudariku dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Bunda Perawat Maria, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita dan sama-sama kita berdoa, mohon kehadiran Bunda Maria dan Tuhan kita Yesus Kristus serta para malaikat dan semua orang kudus agar senantiasa selalu hadir atas nama Bapa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bunda Maria, Ibu Tuhan kami Yesus Kristus, Ratu surga dan bumi, puji dan syukur yang tak terhingga kami haturkan kehadirat-Mu dan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus atas segala kebaikan-Mu, rencana-Mu, rahmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu lewat sinar hati kudus Yesus dan sinar hati tersuci-Mu. Akhirnya di sore hari ini Kau boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengikuti perayaan ulang tahun Sinar Hati Kudus Yesus Jonggol yang keempat. Ya Bunda Maria, Ibu Tuhan kami, pandanglah kami anak-anak-Mu yang hadir di sini. Kenalah hati kami, kenalah pikiran-pikiran kami, dan ujilah kami apa yang berkenan di hadapan-Mu dan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bunda Maria, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa seluruh umat manusia yang setiap kali selalu melukai hati kudus-Mu dan hati kudus Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Damaikanlah kami dengan musuh-musuh kami yang adalah musuh-musuh-Mu. Ya Bunda Maria, berkatilah kami semua yang hadir di sini, pun saudara-saudari kami, orang tua kami masing-masing, kerabat kenalan kami, serta seluruh kaum beriman yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini.
Jadikanlah bagi kami sebagai alat-Mu untuk membawa damai kepada sesama kami. Jayalah selalu ya sinar hati kudus Yesus dan sinar hati tersuci Bunda Maria. Akhirnya terciptalah surga yang ada di atas muka bumi ini, yang Engkau Bunda Maria, yang akan membimbing kami anak-anak-Mu menuju kerajaan surga Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dan kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu dan tangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, karena Dialah Raja damai kami. Dialah Guru kami, Dialah Kepala kami, Dialah Tuhan kami, Dialah terang dunia yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami mohon, sadat para rasul, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai tersuci Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Terpuji
Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Tuhan Yesus yang baik, ya Bunda Maria, terima kasih akhirnya kami boleh menyelesaikan doa ini dengan baik. Mari kita sama-sama mengikuti doa Bunda segala bangsa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa, utuslah sekarang Roh-Mu ke atas bumi. Perkenankanlah Roh Kudus bersemayam di dalam hati segala bangsa, agar mereka dapat terlindung dari kemerosotan, malapetaka, dan peperangan. Semoga Bunda segala bangsa yang dahulu Bunda Maria menjadi pembicara kami. Amin. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Amin. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dan kerahiman-Mu. Demi kebajikan luka-luka suci-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarkanlah segala keluar dalam surga, terlebihnya yang sangat memerlukan pertolongan. Terima kasih ya Bunda Maria. Satukanlah doa-doa kami dengan seluruh rumah doa Sinar Hati Kudus Yesus Jonggol yang tersebar di mana-mana. Dan satukanlah juga doa kami dengan doa Bapa Pemimpin Umat Sri Paus Yohanes Paulus II, Bapak Uskup, Kardinal, Pastor, biarawan biarawati, serta semua umat pilihan-Mu. Sempurnakanlah doa-doa kami dan hantarkanlah permohonan kami ke Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Dialah yang empunya kerajaan surga. Kami mohon hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus, hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus, hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus, hati tersuci Bunda Maria, Santo Yosef, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Gabriel, Santo Rafael, Santo Petrus dan Paulus, para rasul di surga, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Simon, para pewarta kabar Injil, Santo Fransiskus, Santo Dominikus, Santo Antonius, Santo Nikolaus, Santo Kristoforus, Santo Kletus dan Santa Maria Goretti, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita, doakanlah kami. Santo dan Santa di surga, doakanlah kami. Malaikat
pelindung kita. Para martir yang jaya, para pemimpin bangsa yang kudus, para leluhur dan para nabi yang kudus, para malaikat serta semua orang kudus yang berbahagia di surga. Berkat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus serta cinta kasih dari Bunda Maria, Ibu Tuhan kita, senantiasa selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Atas nama Bapa, ya, untuk kita semua, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah kamu keraskan hatinya. Pada hari yang berbahagia ini, yang mana keluarga besar Sinar Hati Kudus Yesus merayakan ulang tahun yang keempat di Wolotumbu, berbahagialah saudara-saudari, karena terang Kristus pada saat ini selalu sama-sama dengan saudara-saudari yang ada di Wolotumbu, Paroki Salib Suci. Sampai terbentuknya Sinar Hati Kudus Yesus, saya boleh menceritakan bahwa 1999, yang mana pada saat itu saya masih bergaul di dunia gelap, ya, di diskotik, penagih utang, terus banyak pekerjaan yang saya lakukan, ya. Dia menyamar kemana-mana, ya. Akhirnya di Jakarta, Tanjung Priok, Warakas, Gang 14 nomor 60, hari Selasa jam 5 sore, saya menerima Sinar Hati Kudus Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi pada saat itu sinar itu masuk di sini, terus sekarang adanya di sini, ya, yang mana dia bisa berkata-kata. Makanya jangan sampai selalu melihat yang di luar ini, tapi dia ada di dalam ini. Dialah yang akan membimbing kita, akan mengenal kerajaan surga lebih dekat, ya. Akhirnya saya minta supaya semua yang ada di sini dibukakan hatinya, ya, hati, ya. Akhirnya tadi kita sudah sama-sama mengikuti doa penyembuhan ilahi dari Sinar Hati Kudus Yesus, ya. Jadi pada saat sinar masuk, doa itu juga keluar dengan sendirinya, ya. Jadi yang jelas itu dulu-dulunya saya tidak tahu doa yang namanya doa tobat, ya. Pada waktu itu langsung, ya, ternyata
doa tobat itu langsung keluar dari dalam mulut. Iya. Akhirnya tahu sampai dengan saat ini, ya. Akhirnya semua yang datang ke rumah doa Sinar Hati Kudus Yesus Jonggol yang tersebar di mana-mana diberikan doa penyembuhan ilahi, ya, bukan suruh percaya ke manusia, doa penyembuhan ilahi. Karena iman kitalah yang sesungguhnya, ya. Bagaimana kita berdoa yang baik. Akhirnya dari situ misi penyelamatan, saya boleh menceritakan bahwa saya sudah jalan sama-sama dengan Ibu Tuhan kita yang, ya, kita lihat patung saja dulu, ya. Iya, saya sudah jalan-jalan, ya. Pada saat itu lampunya mau dimatiin semua, ya, karena dosa kita umat manusia. Kenapa semua mau menyakitkan hati Ibu, ya? Akhirnya permintaan saya, nyalain lagi, beri kami hidup. Iya. Akhirnya karena kesiapan itu, saya memikul salib kemana-mana, ya. Ternyata yang memimpin kami langsung bukan manusia, tetapi dialah yang ada di dalam diri kami atau diri kita semua. Nanti kalau sudah mengenal pasti akan mengerti, ya. Iya. Jadi karena Bunda Maria dan Tuhan Yesus bukan milik satu orang, ya. Kita ini adalah anak-anak Allah, ya, seperti tadi pastor sudah menceritakan, ya. Kalau mengenal tadi pasti mengerti, ya. Kalau yang sudah memahami pasti mengerti. Iya. Apabila kamu mendengar suara Roh Kudus pada hari ini, iya, hendaklah kamu jangan keraskan hatinya, ya. Jadi pastor tadi menggebu-gebu, ya. Iya. Semuanya itu permintaan, ya, lewat doa yang tadi itu, doa Bunda segala bangsa, ya. Biarlah Roh Kudus bersemayam di dalam hati segala bangsa, iya, semua orang, iya. Karena Tuhan Yesus mengutus rohnya untuk semua orang. Ya, saya boleh menceritakan sedikit masa kecil, ya, yang mana di depan ini orang tua Tuhan yang kelihatan, ya, Tuhan yang kelihatan itu orang tua kita masing-masing, ya, ya. Bapak Fransiskus Neno, terus Ibu Yuliana Tawa, ya. 9 orang anak laki-laki, dan yang berdiri di depan ini anak yang ke-9. Iya. Akhirnya karena waktu itu permintaan supaya lahir anak perempuan tapi keluar anak laki. Akhirnya Mama Yuliana dia menggendong dan menyerahkan langsung. Nyerahkan ke dewa yang adalah Tuhan. Tuhan ambil sudah. Saya minta anak perempuan, kenapa kasih anak laki, ya? Akhirnya 3 hari 3 malam dia ada di kebun, sementara saya masa kecil baru lahirnya ditinggalin di rumah, ya. Dijaga 1 ibu, ya. Akhirnya yang berdiri di depan ini ada 2 ibu, 1 ibu tidak hadir di sini, namanya Agnes, ya. Akhirnya Ibu Agnes lah yang pergi ke kebun. Mama itu anak Tuhan, pulang gendong lagi, iya. Akhirnya pulang dia gendong lagi, iya. Dan semua yang namanya urusan adat, ya, yang kalau kita di sana kalau sudah lahir biasanya masak-masak dulu baru kasih tetangga tahu bahwa ini sudah lahir. Tetangga tahu bahwa ini sudah lahir, ya. Dan pada waktu itu hilang semua, ya. Ya, jadi tidak
bikin acara adat. Iya. Akhirnya sampai tamat SD, umur 12 tahun, berjalanlah ke merantau ya kemana-mana. Sudah sekolah di ND, SMP Ndau Putri, kelas 1 3 bulan ya. Dari situ kayaknya tidak bisa mau sekolah ini. Akhirnya lari ke Manggarai, di sana jaga toko, layanin orang banyak. Umur 12 tahun saya harus tinggalin orang tua. Iya. Dari situ perjalanan kemana-mana ya. Kupang, Kalabaki, Surabaya, terus kembali lagi. Tamat di SMP Sinar Pancasila ya. Sinar Pancasila ND. Itu sempat lamar masuk sekolah di SGO Ruteng, baru kelas 1, 6 bulan ya, 6 bulan saya sudah berangkat lagi ke Jakarta merantau ya. Jadi di Jakarta banyak sekali pekerjaan yang baik dan tidak baik, akhirnya banyak sekali spekulasi ya. Terus kemudian tahun 1988 kami resmi nikah gereja di gereja Santo Stefanus Jakarta ya, dengan istri Maria Goretti ya, yang mana pada hari ini adalah hari jadinya Santa Maria Goretti ya. Jadi Prima Sinar juga hari jadinya Santa Maria Goretti, yang mana ada motonya, daripada berbuat dosa mendingan mati ya, moto Santa Maria Goretti ya. Jadi itulah moto juga yang kita bawa di Sinar Hati Kudus Yesus. Dan moto Sinar Hati Kudus Yesus, jadikan rumahmu sebagai surga untuk keluargamu. Ya, dalam kesempatan ini juga saya mau ucap terima kasih kepada semua umat yang telah mengikuti perayaan ulang tahun Sinar Hati Kudus Yesus yang keempat. Akhirnya dari kami, keluarga besar Sinar Hati Kudus Yesus, kami tidak bisa memberikan berupa uang dan sebagainya, tapi apa yang Bapak dan Ibu punya akan diberikan pada hari ini ya, berupa poster. Ya, saya perlu bertanya untuk semua yang ada di sini. Mau tidak? Sekali lagi yang keras ya, mau berdamai sama Bunda Maria atau tidak? Mau berdamai ya. Bisa ambil burung merpatinya bawa ke sini. Dia harus teriak-teriak, iya. Jadi permintaan tobatmu ya. Dia mau, karena tadi sudah jawabnya berdamai, dia mau itu kita bertobat ya, bukan cuma asal di mulut saya mau berdamai. Semua dari sini ya jawabannya. Iya. Karena banyak sekali yang belum mengerti saya mau bertobat bagaimana ya. Saya cukup menceritakan yang apa? Jangan menyembah berhala. Iya. Kalau melanggar itu, semua itu ke bawah melanggar ya. Cukup itu saja.
bagaimana supaya setan itu jangan tinggal di hati kita, tinggal jauh-jauh ya. Kenapa kita tidak mau berdoa? Tipu daya iblis ya sudah menguasai kita ya, akhirnya malas berdoa. Kenapa kita senang berdoa? Roh Kudus yang membimbing kita. Iya. Ya, karena anak manusia yang di depan ini menjalankan misi keselamatan ini sudah dianiaya, tapi kami sekeluarga dan semua ya, ibu juga yang namanya mama tidak dendam ya untuk saudara-saudari saya yang tadinya selalu mengatakan itu aliran sesat ya, tinggal memahami saja yang sesat itu yang bagaimana ya. Yang jelas itu yang di depan ini selalu takut dengan nama Tuhan ya, nama Bunda Maria dan Tuhan Yesus, selalu takut ya, selalu gemetar, dia selalu berlutut ya untuk berdoa itu, dia selalu takut dengan yang ada di dalam dia. Iya. Dengan janji aku akan mencurahkan rohku ke seluruh umat manusia. Berdamailah dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jangan pernah ada Allah lain. Yang bingung, yang masih mengikuti pikiran sendiri, pada saat ini juga saya mengatakan atau saya menceritakan biar dia keluar masuk rumah sakit ya, yang masih bingung, yang pakai pikiran terus. Tapi kalau yang buka hatinya, dia akan masuk ke rumah doa ya. Rumah doa ada di mana rumah doanya? Ada di hati kita. Iya, dalam hati kita ya. Iman dan Kepercayaanlah yang sesungguhnya. Ya, boleh lepas burungnya. Ya, sepatah kata untuk salam damai sejahtera kepada saudara-saudari semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan rasa sukacita kami sekeluarga kepada sambutan dari para warga Kota Nilu, Wolotumbu, dan Kalimati. Saya sungguh merasa sangat berbahagia dan bersukacita atas rahmat berkat dari Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan kita semua pada sore hari ini di Wolotumbu, di Gua Maria Lourdes, di Paroki Salib Suci Mauloo. Kami sekeluarga datang ke kota Nilu Wolotumbu ini bukanlah kehendak kami, tetapi karena dialah Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang telah membawa kami untuk pergi ke tempat ini. Itu telah terbukti lewat pemberangkatan kami yang telah diberikan semua jalan oleh Bunda Maria lewat novena 3 Salam Maria. Di dalam doa novena saya berkata, kalau memang ini kehendak manusia secara pribadi, tutuplah jalan bagi kami. Tapi memang kalau kehendakmu Bunda, kami berada di kota Wolotumbu, bukakan jalan bagi kami. Karena kami tidak mempunyai apa-apa. Kami tidak
mempunyai apa-apa. Hanya Engkaulah andalan kami dan Putramu Tuhan Yesus. Ternyata ini semua kehendak Dia. Dia membuka jalan bagi kami hingga kami bisa berada di Polo Tumbu ini. Dan sebagai rasa tanda cinta kasih kami, tanda cinta kasih Bunda Maria dan Tuhan Yesus, kami di hari yang berbahagia ini memberikan rosario suci kepada umat di Kota Delu, Kalimati, dan Wolotumbu untuk sebagai tanda, sebagai hadiah, dengan pesannya, berdoalah rosario suci setiap hari. Berdoalah selalu, karena kekuatan kita hanyalah di dalam doa. Kita, kaum miskin, kaum papa, kekuatan hanya ada di dalam doa. Percayalah dengan doa itu, Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi bagi saudara-saudari yang belum mendapatkan rosario suci, setelah selesai acara ini, mari kita bersama-sama untuk maju ke depan menerimakan rosario suci dari Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri. Kiranya cukup dari kami. Saya secara pribadi tidak siap untuk berbicara di sini karena tadi kayaknya nggak ada di dalam. Sekali lagi tepuk tangan untuk keluarga besar Bapak Presiden. Berikut giliran kepada keluarga besar saudara-saudara kita yang dari Jonggol untuk Rumah ini. Amin. Ya. Kata amin yang sudah kita jawab sungguh benar dan pasti, ya. Kata amin yang selama ini kita ucapkan setiap saat, ya. Pasti sungguh benar, ya, kata amin. Ya. Dan pada kali ini surga bersukacita, kita pun yang mendiami muka bumi ini, putra putri dari sinar hati kudus Tuhan Yesus dan sinar hati tersuci Bunda Maria, bersukacita memuji Allah Bapa di dalam kerajaan surga, karena pada hari ini kita memperingati 18 tahun hadirnya sinar hati kudus Tuhan Yesus ke atas muka bumi ini lewat putra pilihannya. Dia datang untuk membawa kita kembali ke jalan terang, jalan tobat, jalan yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita umat manusia. Terang itu sudah ada di dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Mau ngajak ke terang, kayaknya nanti dulu, saya tergelap dulu, ya. Ajakan untuk kita, mari kita dipanggil untuk melayani, ya. Kita yang harus memulai dari dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Keluarga yang berdoa adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau kita berdoa, kita tidak perlu dengar orang lain. Kenapa kamu berdoa terus, ya? Pribadi kita khusus dengan Tuhan. Kita memberikan diri kita, karena kita hidup dari rohnya, ya. Tidak ada kata jangan perlu berdoa. Ajakan Tuhan Yesus itu, hendaklah kamu berdoa. Tidak ada kata lain, ya. Dalam perjalanan misi keselamatan dari sinar hati kudus Tuhan Yesus, ya, tidak semudah yang kita bayangkan sebagai manusia, atau kita mengenal kata Tuhan Yesus dan Bunda Maria, ya. Ternyata banyak lika-likunya, ya.
menyampaikan misi keselamatan dunia atau pertobatan, banyak yang menolak, dan kita yang membawa misi ini bahkan mau dibunuh, mau dilempari dengan batu, seolah-olah kita penjahat besar. Tapi saya percaya sinar hati kudus Tuhan Yesus ada padaku. Dia datang, ya, mati hanya sekali. Dia datang yang kedua kali ini, dia tidak akan mati. Dia akan hidup kepada setiap hati umat manusia yang terbuka hatinya untuk Tuhan. Tuhan akan selalu menyapanya. Banyak sekali manusia menolak Tuhan, menolak sinar hati kudus Tuhan Yesus. Tapi sinar hati kudus Tuhan Yesus tidak pernah menolak anak-anaknya. Dia akan selalu datang menyapa. Dengan cara ajakannya, marilah kita bertobat. Kata bertobat, kita sudah mengiyakan, saya mau bertobat. Berarti kita sudah memberikan diri kita untuk roh Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri yang hidup dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang akan membentuk kita menjadi manusia baru yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan yang saya lakukan di sini dengan saudara-saudari semua atau teman-teman yang dipanggil, bukanlah kehendak manusia, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan pada saat ini pula, aku mengutus kamu, mari kita dipanggil untuk melayani. Ya, didiklah putra-putri kita, ya, di rumah kita masing-masing dengan didikan Tuhan. Bentuklah mereka, ajarlah mereka sembahyang, biarlah firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Dari bapak ke mama, mama ke anak, anak ke cucu dan sebagainya, ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Itulah kita memilih untuk hidup di dalam terang. Dan kunjungan Bapak dengan Ibu atau dengan Mama Maria Goretti yang pada hari ini pula tanggal 6 Juli turunnya sinar hati kudus Tuhan Yesus, dan 6 Juli juga merayakan pesta Santa Maria Goretti dengan motonya, daripada berbuat dosa mendingan saya mati, mendingan mati, yang moto Santa Maria Goretti, ya. Dan ternyata turunnya sinar hati kudus Tuhan Yesus tanggal 6 Juli lewat keluarga Maria Goretti. Dan dari sini kami sekeluarga dari rumah doa Sinar Hati Kudus Yesus Jonggol Pusat akan melanjutkan perjalanan ke Bukit Tuhan Bolotumbu. Di sana salib suci didirikan 9 meter untuk keselamatan umat manusia, ya, bukan untuk manusia kita di Flores saja, tapi untuk seluruh umat manusia, ya. Jadi mungkin Bapak, Ibu atau saudara-saudari tidak terlalu mengerti kalau kita menolak sinar hati kudus Tuhan Yesus itu bagaimana, ya? Apalagi dari kehidupan kita saat ini, ya, di era modern ini, semuanya dengan keindahan segala macam, ternyata ada yang teguh dalam doa-doanya, ya. Roh Tuhan yang akan membimbingnya, ya. Yang menolak sinar hati kudus Tuhan Yesus tidak akan tentram di dalam kehidupannya. Banyak sekali masalah-masalahnya.
Ingat pesan ini. Ya. Dan yang menolak sinar hati kudus Tuhan Yesus bukan orang lain yang bukan dari Katolik, tapi semua putra-putrinya yang sudah dibaptis. Makanya dari rumah doa sinar hati kudus Tuhan Yesus meminta kembali, ya. Mungkin tanpa disadari ada surat baptis. Bapak surat baptis baru bisa masuk rumah doa. Semua yang dari Bapak kembali ke Bapak, yang dari dunia kembali ke dunia, ya. Jadi disensor satu persatu, ya. Jadi kita semua di mata Tuhan kita sama, ya. Tidak bisa membedakan orang ini dia punya, tidak ada, ya sama saja, ya. Dan mungkin di antara saudara-saudari semua jenuh, ya. Kok ikut sinar hati kudus Tuhan Yesus begini saja, ya. Ya. Tanpa disadari semua beban berat sudah diangkat semuanya, ya. Jadi yang kita cari, dunia itu bukan segala-galanya. Semakin banyak dunianya, semakin banyak masalahnya, ya. Yang paham saja. Apalagi kita dengan ucapan syukur, apa yang kita dapat, apa yang kita kerja dengan keringat kita, lewat ucapan syukur akhirnya semuanya diberkati oleh Bapa di dalam kerajaan surga. Dan kita di dunia ini ada tugas, iya. Kenapa kita mau menjadi manusia, ya? Dilahirkan oleh rahim ibu kita masing-masing, iya. Dia wakil Tuhan. Dan kita harus mengerjakan bumi ini, melayani dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kasih sayang pada sesama. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, bacaan Injil pada ulang tahun yang ke-18 ini diambil dari Injil 1 Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Sabda yang menjelma menjadi manusia, dan dia selalu hidup, ya. Tanpa kita sadari nanti kita bingung sih, kita bisa ngobrol nama Tuhan dari mana, ya. Dari buah doa kita ngobrol-ngobrol nama Tuhan, mendapat kelegaan. Roh Kudus yang bekerja saat kehadirannya, siapapun dia, kita tidak akan tahu, dan kita akan merasakan kelegaan-kelegaan itu. Itulah karya Roh Kudus, iya. Jadi pesan untuk semua putra-putri sinar hati kudus Tuhan Yesus dan sinar hati tersuci Bunda Maria yang sudah ikut di dalam doa-doa, tetaplah bertekun. Jangan pernah kamu kecewa, ya. Dan ingat, apa yang kamu minta semuanya sudah diberikan, ya. Iya. Semuanya sudah diberikan. Ya, jadi itulah apa yang harus saya sampaikan dari Bapak. Mudah-mudahan semua kembali dari rumah doa ini, dan di sini selalu sebut-sebut ada rumah doa. Berarti resmi hari ini di tempat ini ada rumah doa. Jadi untuk yang dekat-dekat sini yang berbeban berat, adanya di kamar ini, ya. Berdoa dengan doa penyembuhan ilahi, berlutut dengan penuh iman, karena apa yang kita terima doa penyembuhan ilahi, ya. Lewat doa itu kalau kita percaya kita mendapatkan itu, ya.
Pak Adrianus sama istri? Ada? Iya, di tempat ini nanti ada yang datang mau berdoa, ya tinggal suruh, oh silakan doa, itu ada, ya. Iya, kita menyiapkan tempat, iya, untuk Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Iya. Ya, jadi untuk semua yang hadir di sini, nanti kita boleh pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa terang sinar hati kudus Tuhan Yesus dan sinar hati tersuci Bunda Maria. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Malam hari ini kita sampai di sini. Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef senantiasa selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marinus boleh menyampaikan ke saudara semua yang lengkap suami istri boleh berdiri karena ada kartu ulang tahun dari Sinar Yesus. Maju ke depan, berbaris. Yang suami istri yang lengkap pada saat ini datang ikut ulang tahunnya. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Ya, semuanya menjawab amin. Damai sejahtera bagi kamu semua di sini. Amin. Selamat malam untuk semua putra-putri Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus dan Sinar Hati Tersuci Bunda Maria yang ada di Rumah Doa Labuan Bajo ini dan di Pulau Flores. Selamat malam. Selamat. Ya, pada malam yang berbahagia ini atau pada hari ini di mana surga bersukacita, kita pun yang mendiami muka bumi ini bersukacita. Karena hari ini harinya Tuhan, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Ya. Tadi kita ada nyanyi panjang umur, ya. Tuhan itu tidak perlu minta ada ulang tahunnya. Ya, dengar ya. Tapi kita yang menerima, ya, kita telah memberikan diri kita untuk diperbaharui. Ya. Saat kita diperbaharui itu, Tuhan masuk tinggal di dalam hati kita. Bagi kita untuk merayakan yang namanya ulang tahun Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus. Ya. Jadi dia datang diutus sama Bapa, ya. Datang lewat putra pilihannya, akhirnya misi keselamatan ini berjalan, ya. Memakai tangan kita ini untuk membawa kabar keselamatan ke seluruh penjuru muka bumi ini. Ya, dengar-dengar ada di mana sudah mendapat pertobatan, ya. Yang
tidak mendapat pertobatan, ya mendapat masalah banyak sekali, tinggal nonton di TV saja, ya, tinggal dilihat saja. Iya. Jadi itu akibat dari penolakan. Sudah membawa terang, tapi menolak terang itu. Dan terkadang kita sebagai manusia selalu menuntut apa yang harus kita mau, ya. Banyak yang masih lebih susah, bukan kita di sini. Masih lebih susah banyak sekali, ya. Jadi tugas kita ini, kita berdoa itu untuk seluruh umat manusia yang startnya itu dari dalam kehidupan keluarga kita dengan sendirinya, karena anak cucu kita nanti berkembang, ya. Jadi mungkin ulang tahun usia kita ini ya selesai nanti, ada waktunya selesai, ya. Umur manusia itu ada waktunya. Tapi kalau ulang tahunnya Sinar Hati Kudus Yesus ini tidak akan selesai. Dia datang yang kedua kali ini, tidak akan mati, tidak akan hidup di setiap hati umat manusia. Ya, dengar itu ya. Iya. Jadi mungkin kitanya udah selesai, anak cucu berkembang, tetap masih ada. Oh, ini ada hari ulang tahun ini. Iya. Dan itu yang kita tanam. Akhirnya kita akan mendapatkan, ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, ya. Yang kita tanam kita akan menuai, ya. Apalagi tahun kemarin di Tungga ada panggilan atau perintah untuk kita. Masih ingat bunyinya? Mari kita dipanggil untuk melayani. Apakah saudara-saudari saya sudah melakukan itu perintahnya? Ya, saya nuntut tidak terlalu jauh, khususnya di dalam kehidupan keluarga. Sudah melakukan itu? Ya, mungkin kita melayani pada sesama terlalu besar, mau ngomong saja susah, buka mulut ini susah. Iya. Tapi yang minta itu bagaimana jadikan rumahmu sebagai surga untuk keluargamu. Dari luar melihat buahnya, kok mereka kok hidupnya kok akur-akur. Iya. Kok rumah itu, nanti kan banyak yang lihat, kok rumah itu kok kayaknya enak benar ya. Masuk ke rumah itu kayaknya kok gimana gitu, kan ada. Iya. Jadi jangan sampai kita sudah sebagai orang tua bahkan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku atau kepada Tuhan, khususnya berdoa. Iya. Saya boleh menceritakan sedikit tentang perjalanan misi keselamatan dari Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus dengan jubah yang saya pakai pada malam hari ini, ya. Pada hari ini yang saya pakai jubah hitam, ya. Ya. Dalam perjalanan misi keselamatan ini, saat berdirinya salib suci di Wolotumbu, begitu ribuan orangnya banyak, akhirnya saya harus memakai jubah ini. Permintaannya Bunda Maria, kalau memang kami tidak dipakai lagi untuk menjalankan misi ini, biar nyawa saya ini diambil sudah. Ya, itu permintaan. Karena semuanya sudah penuh di jalan-jalan. Iya. Tapi kalau kami masih dipakai, berarti kami bisa lewat dari tempat ini. Iya. Jadi kalau masih ingat kisahnya 2003 di Wolotumbu, berarti kisahnya Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus, ya, atau teman-teman yang menjalankan itu ribuan orang, bukan sedikit lagi. Iya. Jadi waktu itu belum ada alat syutingnya lengkap, ya. Iya, belum ada. Iya. Kalau ada waktu itu viral, tapi kan belum masanya. Iya. Jadi akhirnya dalam perjalanan terus
semua putra dan putri dari Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus dan Sinar Hati Tersuci Bunda Maria yang ada di rumah doa Bair Bleler ini. Selamat malam. Selamat malam semua. Pada hari ini di mana keluarga besar Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus bersuka cita karena pada hari ini kita memperingati perayaan turunnya Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus ke atas muka bumi ini lewat putra pilihannya genap 20 tahun. Dan pada hari ini kita diantar oleh Bunda Maria berkumpul di rumah doa Bair Bleler ini atau di setiap rumah doa, kamar doa yang tersebar di seluruh penjuru muka bumi. Dan kita diundang oleh Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau memang hati kita sudah terbuka untuk Tuhan, berarti ada sukacita di dalam hati kita, dan kita boleh pulang dari rumah doa ini dengan sukacita, membawa kabar gembira, membawa terang kepada keluarga, kepada sesama, dan kepada semua orang. Dan hadirnya Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus ke atas muka bumi ini karena kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus untuk tinggal bersama kita di bumi ini dan menjadikan bumi ini baru kembali, ya, diperbaharui, langsung dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi terkadang saudara-saudari kita yang belum menerima hadirnya Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus atau memberikan diri mereka untuk bertobat, bahkan memusuhi. Kenapa mereka itu mengajak orang lain untuk bertobat? Ya, semua ini datang dari pihak Allah karena Dia kasih akan kita umat manusia. Dia mau supaya kita ini berubah. Apa yang dituntut Tuhan daripada kita umat manusia selain kita bertobat? Satu-satunya jalan bertobat, kita harus menyembah Tuhan lewat doa penyembuhan ilahi yang sudah diberikan kepada kita. Kita selalu diayomi, ya, iman kita setiap hari. Kita harus berlutut menyembah, minta ampun. Mungkin kita ada yang salah secara manusianya, kita di luar dalam pekerjaan kita, berbagai macam. Lewat doa penyembuhan ilahi, akhirnya kita selalu diperbaharui. Dengan doa itu, kita dipanggil. Kalau kamu sudah berdoa, berarti kamu harus percaya dengan doa itu. Karena kamu akan mendapatkan kelegaan-kelegaan. Doa ini doa diberikan dari Sinar Hati Kudus Tuhan Yesus. Jadi untuk semua putra dan putri dari Bunda Maria dan Tuhan Yesus di ulang tahun yang ke-20 ini,
Mari kita membuka hati kita. Tuhan Yesus sangat membutuhkan kita untuk membawa terang itu, membawa damai kepada sesama kita. Dan adapun mereka yang belum mengenal dengan doa, beri mereka doa itu. Ada doa penyembuhan ilahi dan doa rosario peristiwa terang, ya. Peristiwa terang itu hadir itu karena terang itu sudah ada di bumi. Akhirnya dikeluarkanlah peristiwa terang dari Basilika untuk kita umat manusia. Dan saat ini lagi menjalankan misi keselamatan dunia. Jadi jangan sampai kita menolak manusianya. Ternyata kita juga mau berdoa. Oh, ini ada doa dari gereja, namanya peristiwa terang. Ini yang kita lagi jalanin ini. Jadi umat Katolik harus berdoa. Dan kalau kita sudah memberikan diri kita untuk dipimpin oleh sinar hati kudus Tuhan Yesus, ya kita harus patuh dan taat kepada perintahnya. Jangan sampai kita hanya sekedar sebagai orang yang hanya bisa meminta, tapi untuk memberi tidak. Jadi kalau sudah meminta, sudah mendapat, berilah kepada sesama supaya kita mendapatkan. Iya. Dan untuk ditugaskan untuk menjaga rumah doa di setiap tempat. Hendaklah kamu rendah hati, sama seperti Bapamu adalah rendah hati. Layani semua orang dengan penuh cinta, ya. Yang sudah biasa mondar-mandir, berarti mereka sudah mendapatkan itu dan wajib untuk berbuah di luar. Iya. Dan tugas baru berarti ada yang mau datang, kita melayani mereka itu. Iya. Dan momen-momen penting saat ulang tahun berarti kita berkumpul. Jadi tidak kita mesti harus perintah ini bagaimana. Jadi udah otomatis dengan sendirinya, ya, keseharian kita sibuk. Tapi hari turunnya sinar hati kudus Tuhan Yesus, wajib kita untuk berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua yang kita terima. Jadi untuk era sekarang ini tidak seperti yang kita harapkan lagi. Doain untuk saya. Kamu yang harus berdoa, ya. Bukan minta doain untuk saya. Kamu yang harus berdoa dan tumbuh iman itu. Kamu harus percaya, saya sudah berdoa, berarti saya akan mendapatkan kelegaan, ya. Jadi karena semuanya itu kembali ke iman kita. Jadi akhirnya terang ini datang lewat sebuah keluarga, dipakai suami istri. Maka setiap yang jaga rumah doa ada suami istrinya, ya. Yang artinya janji pernikahan kita di gereja, yang mana kita sudah memberikan ke Bunda Maria, minta supaya Bunda Maria tinggal di rumah kita, memimpin keluarga kita, ya. Saya rasa janji gereja semuanya sudah tahu semua, ya, janji pernikahan suci, ya.
Dan saling membagi kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum mendapatkan atau yang belum ada kamar doa, ya. Karena pengajarannya ada di dalam rumah doa atau kamar doa, bukan di jalan-jalan, ya. Jadi makanya kalau kunjung kemana-mana harus putar rumah doa saja, tidak keluar ke jalan-jalan sana, orang tidak ngerti. Iya. Jadi apa yang kita sudah mendapatkan dibagi kepada saudara kita yang lain, ya. Kalau mereka tidak mau, jangan dipaksa, karena semuanya untuk mereka dan keluarga mereka. Iya. Yang kita mau itu apa yang kita sudah dapat dari Bunda Tuhan Yesus yang namanya sukacita, semua yang kita miliki. Ya kita juga mengharap supaya saudara-saudara kita yang lain juga mendapatkan sukacita yang sama seperti kita. Tapi kalau mereka menolak, ya jangan paksa. Iya. Karena ajakan Tuhan Yesus, mari ikutilah aku, kamu akan selamat. Jadi semuanya selamat, ya. Tidak menjanjikan harta benda duniawi. Selamat, ya. Kamu akan selamat, ya, semua dalam pekerjaan dan sebagainya, kita semua selamat. Ya, itu janjinya Tuhan Yesus. Karena Dia yang selalu hidup di dalam kehidupan kita, atau Roh Tuhan yang selalu menuntun kita. Ya, saya rasa untuk malam hari ini saya selaku yang membawa misi keselamatan dari sinar hati kudus Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudara saya yang dari jauh-jauh sudah datang berkumpul di sini. Yakin dan percaya kamu membuka hati untuk Bunda Maria Tuhan Yesus, akhirnya apapun yang kamu minta diberikan kepadamu. Ya, untuk kita semua malam hari ini kita sampai di sini. Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef senantiasa selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Atas nama Bapa, ya kita berdiri, saf, ya, berdiri saf. Nanti salam damainya wilayah tempat di dalam salam damainya, salam damai. Nanti di luar juga begitu, di dalamnya, di luar juga begitu, ya, masing-masing, ya. Ya, jadi biar jangan terlalu makan ini, jadi nanti selesai dari sini seputar ini saja, tinggal nunggu kalau di luar udah ini baru masuk keluar, ya. Ya, yang keliling Bapak dengan Mama yang keliling untuk mengucapkan salam damai Kristus, ya. Boleh mulai dari sini. Salam damai Kristus. Salam damai Kristus.
semua supaya tetap setia di dalam kasih Allah, supaya tetap bersatu dan saling mengasihi. Terimalah Dia di dalam hatimu, Dialah yang mengadili yang hidup dan yang mati. Tuhan Yesus pun berjanji